Hello guys, welcome to YouTube channel SMK Nusa Dua Groga. Pada hari ini kami akan mempersembahkan sebuah podcast. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Nila Sofiani. Tujuan saya mendatangkan Bapak ke sini adalah ingin mewawancarai Bapak mengenai profesi yang sedang Bapak geluti pada saat ini. Iya. Boleh nggak sih kami tahu gimana riwayat hidup Bapak? Perkenalan ya. Ya. Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan, ini namanya adalah Putri Budi Harpawan. Alamat itu di Desa Sumberkima, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Ya. Kemudian hobi yang geluti sebenarnya banyak, ya, tapi ada beberapa yang gemari adalah basket, ya, itu yang gemari. Kemudian umur, ya. Nah, yang adalah kelahiran 85. Kalau 85 berapa kalau ini ya? Kurang lebih 37 tahun. 37 tahun, berarti 37 tahun. Usia yang sangat muda untuk saat ini ya Pak. Iya. Boleh nggak kami tahu sejak kapan sih Bapak menjalani profesi sebagai guru? Menjadi guru itu tahun 2010, ya, berarti sudah 12 tahun. Iya. Iya, 12 tahun berarti. Apa Bapak memiliki cita-cita sebagai guru sebelumnya atau mungkin ini dorongan dari orang lain? Kalau cita-cita menjadi seorang guru dari awal sudah ada, memang. Ya, di samping itu karena dipengaruhi oleh lingkungan juga, ya, salah satunya adalah orang tua menjadi seorang guru, kemudian paman juga guru, dan di lingkungan itu adalah seorang guru, sehingga secara tidak langsung termotivasi untuk menjadi seorang guru. Iya. Terus apa alasan mendasar yang menjadikan Bapak guru hingga saat ini? Alasan mendasar menjadi seorang guru, yang pertama itu karena ya seperti yang tadi disampaikan, ya, cita-cita menjadi seorang, karena itu kepingin menjadi seorang guru, kemudian suka menjadi seorang guru, kemudian ingin mendidik, ya, kemudian ingin berbagi pengalaman pada anak didik. Berbagi Iya. pengalaman. Terus apa sebelumnya Bapak pernah menjalani profesi lain selain guru? Dulu sempat, ya, jadi sebelum 2010 yang tamat, itu di bulan Januari, ya. Kemudian 2010 bulan Juli itu baru saya di sini melamar pekerjaan. Jadi selama 6 bulan itu vakum. Jadi sudah sih melamar kemana-mana, kemudian belum ada tawaran untuk diterima, sehingga dalam waktu 6 bulan itu mencoba untuk beternak ayam. Itu mungkin salah satu yang lakukan waktu itu selama 6 bulan. Kemudian saya mencari bibitnya, kemudian saya rawat. Ketika sudah besar, kemudian kita jual. Ya, itu selama itu 6 bulan itu. Iya. Sebelum jadi guru. Terus bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali mengajar? Perasaan pertama kali mengajar seperti yang ya, secara umum, ya, pasti dirasakan adalah gugup, ya, gugup, apalagi ini adalah pertama kali mengajar, ya. Waktu itu pertama kali Pak masuk, dirasa bahwa kaki ini terasa ringan sekali untuk masuk, ya. Kemudian setelah masuk bingung apa yang harus dilakukan, ya, karena pertama kali menjadi seorang guru. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan pertama kali, ya, tapi itu menjadi sebuah pengalaman. Nah, seiring dengan waktu perjalanan, akhirnya lama-kelamaan menjadi terbiasa di lapangan. Yeah. Proses Bapak mengajarkan sudah lama. Terus mata pelajaran apa saja sih yang Bapak ajarkan? Terkait dengan mata pelajaran, karena basicnya adalah bahasa Indonesia, ya, jadi secara umum yang kerja mengajarkan bahasa Indonesia. Kemudian di tahun 2014, ya,
2014 karena tenaga guru itu terbatas, sehingga mencoba untuk keahlian ganda. Jadi yang mencoba mempelajari di produktif, ya salah satunya adalah di bagian housekeeping. Nah, jadi sementara ini yang mengajarkan bahasa Indonesia dan housekeeping. Ya, jadi hal yang namanya ya housekeeping. Dalam proses mengajar, apakah Bapak memiliki upaya yang Bapak lakukan? Upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana seorang siswa itu bisa menerima ya yang jelas dari seorang guru, bagaimana tidak mesti harus cerdas ya, tetapi bagaimana dia bisa mentransfer ilmunya kepada siswa. Kadang ada beberapa pintar tapi tidak bisa mentransfer, tapi yang jelas sekarang adalah bagaimana bisa mentransfer, kemudian siswa itu bisa mengerti apa yang disampaikan. Itu Terus gimana cara Bapak mengukur kemampuan rata-rata dari siswa didik Bapak? Nah, mengukur kemampuan yang jelas yang biasa dilakukan biasanya kan mengetahui nilainya, ya. Kemudian selain melihat nilainya, mungkin bisa bertanya secara langsung, ya, bertanya secara langsung sehingga ketika siswa itu mampu berarti bisa memahami secara tidak langsung, bisa memahami materi yang sudah diberikan. Itu aja secara sederhana. Dalam proses mengajar Bapak memiliki kesulitan nggak sih? Terkait dengan kesulitan, setiap guru pasti memiliki sebuah masalah yang ditemukan. Ya. Hal yang sederhana yang khususnya adalah di bahasa Indonesia ya. Biasanya yang saya temukan adalah ada beberapa siswa yang masih menggunakan campur kode. Ya, jadi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya, itu yang masih melekat. Jadi itu menjadi sebuah tantangan yang bagaimana siswa itu bisa fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ya, salah satu cara yang bisa yang lakukan adalah mungkin meminta siswa untuk di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan maupun ke kantor itu diusahakan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sehingga lama-kelamaan kan bisa memfasihkan bahasanya, terutama bahasa Indonesia. Berarti cara mengatasi masalah kesulitan Bapak itu dengan cara membiasakan atau mengajarkan kepada siswa-siswa Bapak untuk berbahasa Indonesia? Iya, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam proses di sekolah terutama. Terus apakah ada perubahan atau kemajuan yang signifikan dalam Bapak mengajar? Secara garis besar kemarin ada 85% sudah ada peningkatan. Peningkatannya itu dalam apa Pak? Itu salah satunya adalah dari segi pengucapan bahasa sudah mulai bisa memfasihkan, kemudian dari campur kode itu sudah mulai berkurang. Ya. Oh ya Pak, menurut Bapak gimana sih cara mengatasi waktu belajar dan aktivitas lainnya? Mengatasi waktu ya. Nah itu biasanya hal yang cukup sulit. Namun mungkin yang bisa berikan tips ya, salah satu cara membagi waktu adalah yang pertama dengan aktivitas itu mungkin bisa mengutamakan hal-hal yang penting dulu. Ya, bisa memprioritaskan hal yang penting dulu. Ya, apakah yang jelas kan kalau dia sebagai guru ya mungkin pekerjaan di sekolah itu bisa terselesaikan dulu. Ya, kemudian selain itu jangan pernah menunda-nunda waktu. Ya, ketika itu ditunda akhirnya lama-lama menumpuk, ya akhirnya berat sendiri. Ya, kemudian selain itu selain menunda waktu, mungkin di sisi lain bisa kita lakukan adalah bisa bekerja bersamaan. Dalam artian seperti ini, ketika kalian atau siapapun ketika ada tugas, kemudian ada aktivitas lain, misalkan menjaga tubuh, nah itu bisa dibarengi, bisa bersama,
bisa menjaga toko, kemudian bisa melakukan pekerjaan yang lain. Artinya melakukan pekerjaan yang bersamaan dengan dengan kerjaan yang sederhana seperti itu. Ya. Iya Pak, kan Bapak kurang lebih mengajar di SMK Nusa Dua Braga ini sekitar 12 tahunan. Iya. Terus Bapak memiliki rencana lain atau memiliki rencana untuk pindah ke sekolah lain? Untuk sementara ini belum saya ada rencana seperti itu. Ya. Tadi belum saya sampaikan ya. Jadi sebelum di tahun 2010 itu, ya, saya sudah mengajar 2 tempat waktu itu, di sini dan di sekolah lain. Nah, di 2 tempat itu sudah terasa keteteran. Jadi berbagai waktu. Ya, kemudian di tahun 2016 ya saya resign di tempat itu, kemudian fokus di tempat ini. Ya, tapi yang jelas untuk tahun ini mungkin tidak ada rencana untuk fokus di tempat ini. Sudah cinta ya Mas? Iya, betul sekali. Terus apa Bapak memiliki pengalaman yang suka duka dalam mengajar? Suka duka di dalam proses pembelajaran ya. Nah, kalau suka duka dalam proses pembelajaran, siapapun pasti akan pernah menjalani itu, ya. Terutama suka dulu kan. Sukanya adalah ketika kita belajar di sekolah, banyak karakter yang kita temukan, ya. Selain karakter, kemudian bagaimana kita dididik menjadi orang yang lebih sabar, ya. Kemudian hal yang sederhana juga, yang sebagai guru ketika berada di luar, kemudian bertemu dengan siswa itu, kemudian disapa, itu merasa kebanggaan tersendiri. Berarti kita dihargai menjadi seorang guru, ya. Kemudian kalau dukanya, ya yang jelas dukanya di dalam proses pembelajaran biasanya ketika apa yang kita sampaikan tidak dipahami, ya. Kemudian ada beberapa siswa-siswa yang nakal seperti itu. Tapi kalau kita amati, itu adalah hal yang lucu ya di dalam proses pembelajaran, ya. Gitu ya Pak. Terus apakah Bapak memiliki saran untuk generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi sebagai guru di zaman 4.0 ini? Saran saya ya di generasi muda, ya, dimanapun ada, yang jelas di dalam proses profesi apapun, ya, yang jelas bagaimana kita harus bisa mencintai pekerjaan itu. Ketika sudah bisa mencintai pekerjaan itu, pasti akan dilakukan secara maksimal, ya. Jadi intinya itu bisa mencintai dulu pekerjaan kita. Jadi Itu harus bisa. bisa mencintai pekerjaan apapun yang kita lakukan. Iya. Saran yang Bapak berikan dan semua yang Bapak ceritakan mungkin sangat berguna untuk kami dan orang-orang di luar sana. Jadi pertanyaan kali ini saya sudahi. Jika tadi saya ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terus terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk diwawancari oleh saya. Iya, sama, ketika saya ada penyampaian yang kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih sudah bisa mengundang saya.